Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lagi, bagaimana kabar Ananda semua pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada semangat semua ya pagi ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, boleh perwakilan dari siswa untuk memimpin doa dulu. Silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, boleh dicek samping kanan kirinya ada sampah atau tidak? Ada sampahnya? Nah, tujuannya dengan melihat keadaan kelas itu agar kita nyaman dalam Kalau lingkungan kita bersih, nyaman gak buat belajar? Lingkungan bersih? Ya, kalau lingkungan kotor enak gak kalau buat belajar? Pasti keganggu, misalkan sampah di mana-mana, kecium, baunya menyengat. Apakah kalian bakalan fokus buat belajar? Enggak. Makanya tujuan untuk ngecek itu karena kebersihan adalah sebagian dari iman, kayak gitu. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau ngecek daftar hadir terlebih dahulu. Atas nama Khairul Azam masuk? Oke. Fatar. Kaila. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Baik, kita sudah absen. Sebelum masuk materi, karena kurang fokus, kita mulai ice breaking dulu aja. Nah, sekarang kalian berdiri dulu. Karena masih kurang fokus, karena masih pagi ya. Jadi semangatnya masih di kasur. Dan kalian keluar dari barisan, bangkunya masukin dulu. Ngadepnya ke ibu semua. Ngadepnya ke ibu semua. Oke, clue-nya itu apel, anggur, jeruk, sama nanas. Tadi kalau apel, jok. Oh, kalau jeruk, jalan di tempat. Nanas, anggur. Oke, ulang lagi. Apel, anggur, jeruk, nanas. Oke, yang apel, anggur. Ayo, anggur cuman ketawa doang, nggak usah berdiri. Anggur nggak usah berdiri. Jadi walaupun tetap jongkok nggak usah berdiri. Ulang ya, ini lebih cepat. Ulang. Ini udah fokus belum? Tadi apa aja? Anggur. Taruh dari apel dulu. Apel. Tadi dulu apel apa dulu? Jeruk. Nanas. Anggur. Apel. Anggur. Jeruk. Nanas. Oke. Anggur. Anggur. Apel. Anggur. Jeruk. Ayo masih lambat nih. Nanas. Oke, udah fokus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya udah tahu kemarin belajar apa? Puisi. Tentang puisi apa saja yang pernah kalian baca atau dengar, bolehlah dari video YouTube atau dari penampilan pembacaan puisi, dari karya-karya sastra. Misalkan penulisnya dulu, siapa penyairnya? Ada yang tahu salah satunya? Khairil Anwar. Terus Sapardi Djoko Damono. Terus Taufik Ismail. Karyanya Sapardi ada apa? Hujan Bulan Juni, benar. Terus pesan yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Hujan Bulan Juni. Hujan itu ibarat apa? Dalam penyair itu menyampaikan bahwa di dalam bulan Juni itu dia seperti apa?
Sedih. Dia merindukan seseorang. Nah, jadi hujan itu dikaitkan dengan rindu, dengan kesedihan, dengan perpisahan juga bisa. Karena dia kan kalau hujan itu sendu ya. Kalau hujan kayak dingin gitu kan. Dingin, sendu, mellow itu mengaitkan dengan kerinduan seseorang. Nah, Ibu ada salah satu contoh puisi. Nah, ini yang tadi kita coba. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, dia menggambarkan aku ingin ini dia seperti apa? Apa pesan yang kalian dapat setelah membaca puisi ini? Menyampaikan puisi ini kepada orang yang sudah tidak. Nah, tapi begitu juga mereka penyair ini sangat mencintai seseorang yang sudah tidak ada. Nah, oke. Manfaatnya apa sih Bu kita mempelajari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menemukan pesan yang terdapat di dalam sebuah puisi. Manfaatnya kita mempelajari puisi ini adalah yang pertama kita untuk bisa mengetahui pesan yang terkandung yang dalam puisi. Jadi si penyair itu menyampaikan apa dalam karyanya. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang berbentuk tulisan, tapi ini ngandungnya bukan ke karya ilmiah. Dia lebih kayak fiktif atau fiksi. Jadi dia bisa dari dunia nyata kita hayalin. Kayak tadi nih, misalkan Rafasya dia anaknya pendiam. Dia pendiam, dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia mau. Dia tuangin dalam puisi. Misalkan aku ingin menjambak dia, tapi menjambaknya itu maksudnya dia bukan menjambak orang itu, menjambaknya yang lain. Misalkan aku menjambak dianya ini misalkan mimpi, kan bisa tuh. Atau aku ingin memanjat dia dengan pohon yang tak lagi tumbuh, seperti itu. Jadi pesannya itu nggak langsung nyampe. Maksudnya puisi ini sendiri dia sebuah bentuk karya sastra yang puitis yang terdiri atas larik dan bait. Nah, ternyata di dalam puisi itu juga ada namanya rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Nah, sedangkan irama dia bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Ternyata di dalam puisi ini ada dua jenis puisi. Yang pertama ada jenis puisi diafan. Contohnya, diafan itu puisi yang mudah dipahami. Kalau yang prismatis itu puisi yang sulit dipahami. Karena kita pengen memahami sebuah pesan dalam puisi, ini ada 5 langkah dalam memahami pesan dalam puisi. Yang pertama itu kalian harus perhatikan judulnya. Kayak tadi, Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Judulnya yang mana? Sapardinya atau Aku Inginnya? Aku Ingin. Oke, terus tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Contoh, kayak membajak. Ada yang udah tahu maksudnya membajak itu apa? Belum tahu kan? Belum. Nah, itu kalian cari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nih, kalian bisa dapat karena banyak penyair itu dia menaruh diksi yang sulit. Kayak contoh resahnya penyair dengan di dalam karyanya itu beda. Kalau resah kita resahnya apa? Kalau resah itu biasanya apa? Gelisah. Tapi kalau di dalam puisi itu resah bisa ganti-ganti maksudnya. Nah, ketiga, jadi kalian harus bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Contoh yang tadi Aku Ingin. Itu kalian harus membayangkan si penyair itu menggambarkan apa dalam puisinya. Tadi Aku Ingin dia menggambarkan si penyair dalam keadaan apa? Nah, kayak gitu. Tapi kan Aku Ingin itu dia mengibaratkan kayu dengan abu, awan dengan hujan dengan tiada. Berarti kan itu diksinya kita harus cari tahu dulu nih maksudnya apa. Baru kita bisa membayangkan kejadian yang dimaksudkan dalam penyair
kepada si pembaca. Seperti itu nih. Sebuah puisi seringkali menggambarkan kejadian tertentu. Jadi kalian harus bayangkan nih kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan atau maksud yang dimaksud oleh si kalau baru selanjutnya tandai kata-kata yang sering diulang. Ada pernah nemu puisi yang kata-katanya diulang? Contoh, kayak misalkan aku ingin, itu diulang lagi nggak di baris keduanya, bait kedua? Nah, itu namanya kata-kata yang sering diulang, kayak gitu. Jadi sebenarnya kata-kata yang sering diulang ini biasanya dia masuk ke dalam judul atau enggak kata kunci dari puisi. Kayak hujan di bulan Juni itu diulang-ulang nggak puisinya? Hujan bulan Juni, hujan bulan Juni, hujan bulan Juni, hujan bulan Juni, hujan bulan Juni. Terus kalau aku ingin bait pertama ada aku ingin, bait keduanya ada aku ingin. Itu diulang nggak? Berarti dia kan sama kata kuncinya dari judul. Baru nanti di akhir kalian perhatikan pilihan katanya atau diksi yang tadi Ibu bilang. Diksinya itu ini nih tujuannya untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan. Seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Isi contoh, Ibu. Ini karya Taufik Ismail, namanya Membaca Tanda-Tanda. Dah dulu nih puisinya. Nah, di dalam puisi yang Membaca Tanda-Tanda itu tadi kan judulnya adalah membaca. Nah, tanda diksinya itu yang pertama ada zat asam, lindu. Ternyata lindu itu maksudnya bukan rindu, tapi gempa. Menggilas, ternyata artinya melindas dan menghancurkan. Menggilas kan bisa aja menggilas baju kan? Atau menggilas yang lain. Nah, ini ada lagi yang ketiga. Bayangkan kejadian. Nah, dia mendeskripsikan bagian ininya, puisinya ternyata menggambarkan lingkungan yang sudah rusak. Nah, baru kalian tandain diksi yang sering diulang. Nih, apa aja? Nah, tanda-tanda ini masuk ke dalam judul nggak tadi? Ini termasuk dalam kata kunci. Baru kalian pilih kata atau diksinya. Nih contoh nih, penyair banyak menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan kerusakan alam dan bencana alam, seperti dahan kehilangan hutan, lindu. Ternyata lindu tadi apa artinya? Lindu, gempa bukan rindu ya. Lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, dan banjir air mata. Nah, penyair juga menuliskan ampunilah dosa-dosa kami, beri membaca tanda. Jadi ini maksudnya ternyata kita semua ini pendosa. Jadi si penulis menggambarkan kita yang pendosa ini untuk diberikan keampunan, untuk bisa membaca tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, bencana alamnya, seperti itu. Sudah membaca puisi, sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menemukan pesan dalam puisi. Kita mengisi kelompok. Ibu beri waktu kalian untuk diskusi bersama kelompoknya. Nanti hasil dari diskusinya ini Ibu akan berikan LKPD. Nanti kalian tulis nama kelompoknya di belakang, sama yang ininya ditulis di sini. Scan puisinya ada di sini ya, scan barcode-nya. Ini puisinya sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti kerjanya bareng-bareng ya, jangan satu orang aja. Yang auditori. Oke, keluarin juga headsetnya, boleh headset yang kinestetik sama auditori, karena media puisinya dia silakan. Media puisinya pakai video. Silakan Ibu beri waktu. Thank you.
Kalau yang ini kinestetik. Kinestetik pakai headset. Dengerin dulu videonya. Yang visual kalian tinggal baca aja. Udah selesai semua, Nanda? Oke, sekarang kita maju dulu. Yang pertama tim visual, silakan. Silakan. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Oke. Yang ini kelihatan nggak ya gambarnya? Nah, lalu satu baca. Oke, tadi hasil diskusinya apa? Coba boleh dibacain perwakilan kelompok, silakan. Dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Kritik artinya klinis. Bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Tak ada yang lebih tabah dari ujian menjuni. Dirahasiakannya rintik di dunia. Kepada pohon dan bunga itu kata-kata di atas menggambarkan ketulusan perasaan yang dimiliki dan penantiannya berarti manis. Yang lainnya boleh nyimak dulu. Terus maknanya, terus ada lagi langkahnya. Andai kata-kata yang sering diulang itu menyambungkan ini dari ada yang Perhatikan ini katanya, penyair banyak yang menggunakan kata-kata hujan yang ada hubungannya dengan kerinduan seorang. Hujan diibaratkan oleh penyair sebagai suasana yang mellow dan mellow ketika menggunakan seseorang. Nah, makna pesan yang bisa kalian dapat setelah itu. Kesimpulannya, si penyair merindukan seseorang. Oke, teman-temannya kasih aplaus. Kasih wow untuk kelompok visual. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan dulu untuk temennya. Silakan. Selanjutnya tim auditori, silakan maju. Kita dengarkan dulu ya puisinya. Dulu dalam dingin kita berpelukan, sambil membayangkan ujung-ujung hujan sebagai kembang api yang merayakan cinta yang tak akan pernah dijarahkan. Sampai tibalah hari haru itu, kau berlalu, aku menutup pintu, dan ujung-ujung hujan yang jatuh tumbuh jadi rerumputan dan merdu. Hari ini tiba-tiba aku ingat kau, di dada jalan yang bawamu jauh. Setiap ujung hujan yang menyentuh adalah mekaran bunga-bunga beribu. Puisi yang tadi sudah didengarkan hasil diskusinya. Perhatikan judulnya. Judulnya adalah ujung-ujung hujan. Tandai kata-kata yang tidak dipahami. Cari tahu artinya. Ujung artinya penghabisan dari suatu benda yang panjang. Perdu artinya tumbuhan berkayu yang bercabang. Cabang tumbuh lekat dengan permukaan tanah dan tidak memiliki batang yang tegak. dalam dingin, bayangkan kejadian yang bisa
kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Jadi si penyair maksudnya menyampaikan apa? Menggambarkan perasaan sedih karena dia mencintai namun dipisahkan. Nah, seperti itu. Oke, kita kasih plus dulu untuk teman-temannya. Kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, kasih goreng, goreng. Oke, plus dulu untuk teman-temannya. Silahkan duduk. Kelompok terakhir, kinestetik, silakan. Oke, kita dengarkan dulu ya puisinya. Kelihatan nggak? Tapi karya Sutarji Kalsum Bahri. Aku bawakan bunga Kelihatan nanti kelompok menyimpulkan yang menggambarkan itu tapi kau kesimpulan bilang pesannya. masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan manyatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Wah. Oke, silakan tim kelompok. Perhatikan judulnya. Judulnya adalah hati. Terus Resah artinya tidak tenang, duka artinya sedih hati, arwah artinya jiwa manusia. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Kata-kata di atas menggambarkan seorang hamba yang menyerahkan keindahan atau bentuk tubuhnya yang sempurna. Manusia harus dijaga dan dirawat. Masih ada kehidupan selanjutnya. lanjut. Tandai kata-kata yang sering diulang. Aku bawakan dan tapi kau bilang. Perhatikan pilihan katanya. Penyair banyak menggunakan kata-kata aku, padamu, dan bilang. Kata aku adalah seorang hamba, sedangkan padamu adalah mengaruh kepada Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan bilang sama seperti ungkapan-ungkapan Tuhan berupa firman yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu udah kesimpulan dari pesan tapi. Kesimpulannya adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Oke, kita beri applause dulu untuk temennya. Gimana? Ulang suaranya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, applause dulu. Terima kasih. Kan memahami pesan dalam puisi. LKPD-nya boleh dikumpulkan per kelompoknya. Oke. Tapi yang belum selesai selesaiin aja dulu. Udah selesai semua. Ini udah. Oke. Ini scan barcode-nya sesuai dengan kelompoknya ya. Jangan sampai scan barcode-nya salah. Ini semuanya harus ngisi. Semuanya. Ada 10 soal, kalian isi aja di form. Hanya 1 kali aja ya pengerjaannya. Jangan diulang 2 kali ataupun 3 kali. Ini sesuai dengan pemahaman kalian pembelajaran hari ini. Oke? Ini satu-satu aja. Kalau mau ke depan boleh. Silakan. Kalau nge-scan-nya di sini aja
boleh. Ibu beri waktu untuk mengerjakan asesmennya ya. Silakan mengerjakan. Apa? Nggak bisa dibuka ini dia. Coba sini. Mana? Apanya yang nggak bisa? Bukan dia. Kemana? Ini. Oh, kamu. Tadi mau Kamu apa? Sudah? 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 Siapa yang sudah? Angkat tangan. Yang sudah? Oke, kita lanjut ngisi refleksi. Masalah?